Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah penjelasan untuk materi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas persoalan satu sampel dan persoalan dua sampel. Jadi pada rumus besar sampel ini kita akan menduga proporsi populasi untuk satu sampel atau proporsi populasi tunggal. Kemudian yang persoalan dua sampel, pendugaan perbedaan antara dua proporsi atau dua proporsi populasi. Baik, pada bukunya Lemesel, Hosmer, Klar, dan Luanga. Jadi kalau Anda ke ruang baca ini ada yang di bahasa Indonesianya. Jadi silahkan di copy, tidak apa-apa. Saya sementara di sini menampilkan yang bahasa Inggris karena saya nggak punya bahasa Indonesia kalau untuk versi filenya. Jadi ketika kita membuka persoalan satu sampel atau di one sample problem, di situ bisa Anda lihat bahwa dikatakan untuk mengestimasi proporsi populasi atau pendugaan proporsi populasi. Penjelasan di atasnya perlu diperhatikan ya. Jadi proporsi yang sebenarnya dari sebuah populasi yang tidak diketahui besarnya dapat dinyatakan dengan notasi P. Kemudian di situ ada rumus besaran D atau presisi atau jarak. Maaf, kita ke bawah. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai D. Kemudian di situ bisa dilihat bahwa Z1 dikurang alfa per 2, di mana akar P dikali 1 dikurang P dibagi N. Di sini dikatakan bahwa the quantity Z represent atau besaran Z itu mencerminkan berapa sih galat baku jauhnya dari nilai rata-rata. Dikatakan di sini D is termed the precision. Jadi besaran D disebut presisi dan dapat ditetapkan sekecil mungkin yang diinginkan dengan cara memperbesar ukuran sampel. Jadi kuncinya di sini ya sebenarnya ya, kalimat-kalimat yang 5%, 10%, D-nya. Jadi boleh ditetapkan sekecil mungkin dengan syarat memperbesar ukuran dari sampel. Nah, di sini ada pernyataannya, meningkatkan besar sampel, increasing the sample size N. Secara khusus, jika nilai Z dipilih sebesar 1,960, maka 95% proporsi sampel akan jatuh di antara 1,960 galat baku dari proporsi populasi P. Ya. Di situ ada rumus D, kemudian di bawahnya itu merupakan rumus untuk mencari N atau besar sampel. Nah, di sini Z1 dikurang alfa per 2 dikalikan P dikali 1 dikurang P dibagi D kuadrat ya. Oke, di halaman berikutnya ini adalah nilai-nilai P. Jadi kalau misalnya P-nya 0,5 maka P dikali 1 dikurang P sama adalah 0,25. Jadi sebenarnya tabel ini akan membantu memudahkan Anda. Kalau P-nya 0,5, P dikali 1 kurang P berapa, 0,4 berapa, dan seterusnya ya. Oke, di sini dikatakan nih yang ini ya. Hence it is recommended bla bla bla. Ini artinya kita sebagai peneliti itu disarankan bila peneliti tidak mengetahui besarnya P dalam populasi, maka kita disarankan untuk memilih P itu adalah 0,5. Karena menurut penulis buku, P 0,5 sebagai P dalam formula itu selalu memberikan observasi yang cukup tanpa melihat besarnya nilai proporsi yang sebenarnya. Jadi kita selalu disarankan untuk menggunakan P sama dengan 0,5 kalau kita tidak mengetahui besaran P dalam populasi. Kemudian yang di bawah ini ada contoh kasus ya. Nah, example 111.
Jadi di situ seorang kepala dinas kesehatan tuh ingin mengetahui proporsi anak-anak di tempatnya yang sudah menerima imunisasi yang lengkap. Oke. Kemudian ada anggapan. Jadi dengan bukan ada anggapan ya, tapi dengan anggapan dengan anggapan atau asumsi bahwa akan dipilih sebuah sampel acak. Jadi yang dipertanyakan adalah berapa banyak jumlah anak yang harus terlibat di dalam studi ini jika jaraknya adalah 10%, kemudian confidence intervalnya adalah 95%. Kita menggunakan formula yang 1A. Kita cari formula 1A tadi. Oke, yang tadi. N sama dengan Z1 dikurang alpha per 2 dikali P dikali 1 dikurang P. Yang ini ya. Nih, kita pakai rumus yang ini. Jadi yang diketahui apa? D, ya. Kemudian yang terakhir lagi apa? Z, betul. Karena tadi nilainya adalah dia 95%. Jadi kalau 95%, maka Z-nya adalah 1,96. Jadi dengan rumus ini juga ya, kita bisa, misalnya kita punya 95%, maka Z-nya 1,96. Kalau confidence intervalnya, mohon maaf, CI-nya 90%, Z-nya 1,645. Nih ada nih, kalian dibantu oleh buku ini. Kemudian kalau 99%, maka Z-nya 2,576. Kemudian di situ saya terangkan dulu yang ini ya. Jadi nilai D bervariasi antara 0,01 sampai dengan 0,25. Kemudian kalau P sendiri antara 0,05 sampai 0,90. Oke. Baik. Nah, di sini dengan menggunakan rumus kita masukkan D-nya adalah 10% ya. Jadi 0,10. Kemudian karena P-nya tidak disebutkan, maka kita pakai saja 0,5 sehingga di sini nilainya adalah 0,25. Dapatnya dari mana, Bu? Dari di atas. Nih, kalau P 0,5 kita pakai nilai P dikali 1 dikurang P sama dengan 0,25. Jadi langsung dihitung saja. 1,960 dikalikan 0,25. Mohon maaf. 1,960 kuadrat dikali 0,25 dibagi 0,10 kuadrat. Hasilnya adalah 96 atau dia membulatkan ya. 97 anak akan dilibatkan dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian di sini dikatakan sebenarnya angka ini bisa diperoleh pada tabel 1B pada kolom berkepala 0,5 dan baris berkepala 0,10. Coba kita lihat tabel 1B-nya ada di mana. Sepertinya di belakang buku ini. Berarti dia sudah menghitung besar sampelnya. Nanti coba kita sama-sama lihat. Dari ini lampiran ya Mbak Mas ya. Bentar. Saya coba lihat daftar isi. Oh iya. Nih, kalau kamu lihat daftar isi. Ini udah dibantu sebenarnya untuk menyelesaikannya. Atau misalnya kita menghitung menggunakan rumus. Nah, ini tabel 1. Besar sampel untuk mengestimasi nilai P, menduga P dalam jarak D persen. Ya. Baik, saya lanjut. Sebenarnya rumus yang lengkap ini adalah bagian akhir. Jadi ini adalah proses-proses menjadi rumus seperti ini.
Saya jelaskan sedikit saja ya. Kemudian contoh 1.12. Suatu dinas kesehatan ingin melakukan estimasi berapa sih prevalensi tuberkulosis pada anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian ditanyakan berapa anak yang harus dilibatkan dalam sampel sehingga angka prevalensi diduga dalam jarak 5%, ya. Itu berarti di atas dan di bawah dengan tingkat tingkat kepercayaannya 99%. Maka tadi kamu baca di atas itu kalau 99% maka Z-nya 2,576. Kita lihat dari tabel 1A, kalau kita menggunakan P sama dengan 0,5 dan D sama dengan 0,05, maka sampel berukuran 666 anak akan diteliti. Ini mana sih, Bu? Oke, coba kita lihat di bukunya. Kita cari di bagian lampiran ya untuk jawaban ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, oke. Kalau saya punya D, tadi D kita ada 0,05 ya. 0,05. Berarti ini nilai P kita. Kalau nilai P kita 0,5, tadi untuk contoh soal 1.1.2, nilai P 0,5, berarti kita di sini. Kemudian kita tarik ke bawah dengan D 0,05. Maka anak yang terlibat itu adalah 664 ya. Lebih tepatnya adalah 664. Tapi kalaupun mau dihitung nanti kita lihat bagaimana, karena biasanya penulis itu dia membulatkan angka sudah. Jadi sebenarnya dengan contoh 1T12 kamu cukup harus mengetahui dari soal dia mengatakan bahwa prevalensi diduga dalam jarak 5%. Nah, tadi saya bilang jarak itu adalah presisi. Jadi jarak sama dengan D. Berarti kalau 5% 5 dibagi 100 maka D-nya adalah 0,05. Ditarik saja dem. Kemudian proporsinya adalah 0,5. Jadi sampel yang terlibat adalah 664. Kemudian baik, ini kita bisa kembali di sini. Saya bacakan saja contoh soalnya masih di halaman pertama, contoh 1.13. Sebuah pengobatan baru menyembuhkan 3 di antara 10 kasus penyakit. Berapa jumlah kasus yang harus diobati supaya 95% percaya bahwa tingkat penyembuhan pengobatan baru itu berkisar antara 25% dan 35%. Kita diminta untuk melihat tabel B. Tabel B-nya di sini, di mana kolom berkepala 0,3 ya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk 0,05, maka besar sampelnya adalah yang terlibat 323. Nanti kita akan melihat kasusnya. Jadi Anda hanya harus membaca contoh kasus dengan jeli sehingga kita sudah bisa menentukan berapa besar sampelnya ya. Karena di sini kita bisa mengetahui presisi 0,05 karena dia menyebutkan CI-nya adalah 95%. Kemudian kenapa kita bisa mengatakan 0,3 Bu? Karena sebuah pengobatan baru telah menyembuhkan 3 di antara 10 kasus. Berarti 3/10. Maka P-nya sama dengan 0,3. Oke. Kita lanjut. Baik, saya langsung masuk ke formula yang ini ya. Jadi ini adalah formula kesimpulan dari
bahasan pertama, yakni pengujian hipotesis untuk proporsi populasi tunggal. Dengan rumusnya cukup simpel. Jadi N sama dengan Z1 dikurang alpha per 2 dikali akar P0 dikali 1 dikurang P0 ditambah Z1 dikurang beta dikali akar PA dikali 1 dikurang PA, kemudian semuanya ini dikuadratkan. Kenapa tadi saya minta Anda untuk membaca dulu di bagian awal, itu petunjuk, artinya kalau kamu punya Z berapa, kamu jangan bingung. Karena di sini kita udah dibantu nih. Ini dia. Ya, jadi kalau Z kita kalau CI kita 90%, Z 1,645, yaitu untuk Z1 dikurang alpha per 2. Kalau 95% maka 1,960. Selanjutnya kita bisa ke bagian bawah. Ini adalah keterangan dari rumus ya. Jadi alpha level of significancy jadi 5%, 10%. Kemudian 1 dikurang beta adalah power of the test. P0 nilai uji dari proporsi populasi, PA nilai antisipasi dari proporsi populasi, N adalah sample size. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Itu adalah contoh 1.18 ya. Oke. Jadi di sini kasusnya adalah terkait angka keberhasilan perawatan bedah untuk penyakit jantung ya, heart condition. Jadi dalam sebuah literasi angka keberhasilan itu dilaporkan sebesar 0,70, tetapi kemudian sebuah new medical treatment itu dipropos atau diusulkan dan diduga memiliki tingkat keberhasilan yang sama dengan perawatan bedah. Nah, di sini ada sebuah rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas perawatan bedah di daftar ahli yang memadai, menetapkan metode perawatan baru pada semua pasien dengan diagnosis penyakit tersebut. Berapa jumlah pasien yang diteliti untuk menguji HANMOL jika P sama dengan 0,70 melawan HA jika P tidak sama dengan 0,70, di mana level tingkat kemaknaannya adalah 0,05. Kemudian the power of uji ya, to have power of detecting itu 90%. Jadi the power of the test tadi yang saya bilang di sini. Mana? Ini kenapa kembali lagi dia? Maaf ya. Nanti kalian copy deh yang bahasa Indonesianya supaya enak. Ini sembari mengajak kalian juga membaca, karena saya mohon maaf pernah ketemu ini di bagian yang translate bahasa Indonesianya itu rumus besar sampelnya kurang tepat. Jadi memang kita harus melihat buku aslinya ya. Ya, di sini dikatakan the power uji 90%. Kemudian perbedaan proporsi keberhasilan sebesar 10%. Oke, kita lihat di bagian sini. Nah, Z1 dikurang alpha-nya adalah 1,96 karena tadi 90%. Kemudian P0 adalah 0,70. Selanjutnya Z1 dikurang beta adalah 1,282 dari the power of the test-nya 90%. Kemudian PA-nya di sini dikatakan
proporsi keberhasilannya 10% atau lebih. Jadi di sini dikatakan dalam bukunya dengan menggunakan rumus 4, pertama-tama kita menetapkan bahwa PA 10% lebih besar daripada PO. Untuk mencari rumus itu tidak ada ketentuan di buku ini, saya lihat berarti dia langsung saja ditambahkan 0,1 ya. Jadi karena 10% lebih maka PA-nya adalah 0,8. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ini saya menggunakan bantuan software atau perangkat lunak. Tapi kita bisa lihat di sini, Anda lihat ini angka-angka dicocokkan benar apa tidak. 1,96 dikali akar 0,7 dikali 0,3. Kenapa 0,3, Bu? Karena di situ adalah 1 dikurang P0. Jadi 1 dikurang 0,7. Kemudian Z1 kurang betanya 1,282 dikalikan 0,8 dikali 0,2. 0,2 dari 1 dikurang PA, 1 dikurang 0,8. Kemudian hasil ini dikuadratkan dibagi 0,1 kuadrat. 0,1-nya apa ini? PA dikurang PO, berarti PA-nya adalah 0,8 dikali 0,7. 0,1 dikuadratkan. Hasilnya di sini saya dapatnya 200. Di sini adalah 199,09 ya. Jadi besar sampel yang dilibatkan pada metode ini adalah sebanyak 200 pasien. Nah, gimana kalau dengan cara yang sama, nilai PA-nya kita ganti menjadi 10% lebih kecil. Maka tadi kalau 10% lebih besar kan 0,8. Maka kalau 10% lebih kecil menjadi 0,6. Kalau PA-nya menjadi 0,6, maka besar sampel yang terlibat adalah 233 pasien. Oke. Nih, hitunglah PA jika 0,6, hasil adalah 233. Kemudian contoh kedua, di sini adalah data Dinkes. Proporsi pasien yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama adalah 40%. Petugas kesehatan di lain kabupaten tertarik untuk membandingkan keberhasilan mereka dalam pelayanan perawatan kehamilan dengan data tersebut. Berapa ibu yang harus diteliti untuk menguji HA sama dengan H0,2P sama dengan 0,40 melawan HA.2P tidak sama dengan 0,40. Di mana tingkat kepercayaannya adalah 80% dan jaraknya adalah 5% atau 0,05. Baik, menggunakan using formula 4 ya, dengan menggunakan formula 4 PA-nya adalah sebesar 5% ya. PA adalah 5% dengan alpha 0,05% ya. As much as 5% points with alpha 0,05. Jadi di sini diketahui PA sama dengan 5% lebih besar daripada PO. Jadi PA-nya adalah 0,45. Oke. Selanjutnya kita masukkan dalam rumus. Ini petunjuknya. Formula 1, cobalah pada PA 5% lebih besar daripada PO. Formula 2, cobalah pada PA 5% kurang daripada PO. Ini hasilnya. Kalau PO kita 0,4 ya, dengan PA 0,45, maka sampel yang terlibat adalah 761 responden. Tetapi jika PO 0,4 dengan PA 0,35, maka responden yang terlibat lebih kecil, yakni 742 responden. Itu untuk persoalan satu sampel. Jadi rumus ini yang kamu pegang. Kemudian ciri khasnya adalah yang ditanyakan seperti ini. Jadi biasanya ada proporsi pasien,
Kemudian ada tanda seperti ini, H0.2P sama dengan 0,40 melawan HA.2P tidak sama dengan 0,40. Oke. Ini adalah persoalan 2 sampel. Oke, the 2 sample problem. Jadi hari ini ada 2 TM yang kita bahas. Sampai di sini. Baik. Baik, di sini dikatakan bahwa perbedaan antara dua proporsi populasi memberikan sebuah parameter baru, represent a new parameter, ya, yakni P1 dikurang P2. Dalam literatur EPID, perbedaan ini disebut dengan perbedaan resiko, risk difference, ya, dan memberikan perbedaan absolut dari resiko antara kedua kelompok. Pada jenis penelitian lain, perbedaan antara kedua proporsi tersebut bisa memiliki arti yang berbeda. Jadi kita coba lihat sampel 1.21 ya. Suppose two drugs are available. Jadi diketahui misalnya 2 jenis obat bisa digunakan untuk mengobati infeksi, yakni parasit usus misalnya. 100 pasien yang datang di sebuah klinik untuk mengobati penyakit ini dialokasi dalam 2 kelompok secara acak. 50 orang mendapat obat A, 50 orang mendapat obat B. Mereka yang menerima obat A, 64 responden melaporkan sembuh. 82% yang menerima obat B dilaporkan sembuh. Yang diminta, estimasikan pendugaan perbedaan proporsi kesembuhan antara kedua jenis obat dengan interval kepercayaan 95%. Ini ada batas atas dan bawah interval kepercayaan 90% untuk perbedaan dua proporsi. Jadi kita lihat solutionnya, the end points of 90% confidence interval estimate for difference are as follow, ya. Jadi akan diselesaikan dengan rumus, nggak ada ininya ya, codingnya ini. Jadi kita menggunakan rumus yang P1 dikurang P2, bisa ditambah bisa dikurang. Jadi nanti ini jawabannya adalah interval, ya, interval kepercayaan. Baik, kita bisa lihat di sini kita memasukkan angka 0,64 dikurang 0,82. Jadi ini 64 dari 0,64 dari 64 dibagi 100. 82 adalah 82 dibagi 100. Ini kok P1? Oh, P2. Mohon maaf, di buku saya kan salah kan? Nah, ini P2 ya. Di Indonesia tertulis P1 juga, padahal salah, itu P2. Jadi P1 dikurang P2 ditambah 1,960 dikali akar 0,64 dikali 0,36. Kenapa 0,36, Bu? Ya kan 1 dikurang P1. 1 dikurang 0,64. Kemudian dibagi N1. N-nya adalah 50. Kemudian ditambah P2. P2-nya 0,82 dikali 0,18. Dapat dari mana? 1 dikurang P2. 1 dikurang 0,82 dibagi 50. Hasilnya adalah interval kepercayaan 90% untuk P1 dikurang P2 adalah negatif 0,35. Jadi P1 lebih dari sama dengan negatif 0,25 dan P2 kurang dari sama dengan negatif 0,01. Jadi di sini dikatakan bahwa faktanya, the fact, ya, faktanya bahwa angka 0 tidak jatuh dalam interval ini, menunjukkan bahwa kedua jenis obat tidak sama efektifnya dalam mengobati pasien dengan infeksi parasit usus. Oke, saya langsung masuk ke ini aja deh, rumus terakhir.
Ini 95% dengan 5%. Kita menggunakan contoh 1.2.1 ya. Mohon maaf. Nah, ini yang saya ambil di PPT-nya. Jadi berapa sebesar sampel yang diambil dalam kasus resiko di mana di sini terjadi pemaparan lingkungan dalam 2 kelompok industri. Berapa besar sampel yang harus diambil dari tiap kelompok agar supaya penduga jatuh dalam jarak 5% dari perbedaan yang sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Di mana tidak ada penduga resiko pemaparan sebelumnya atau tidak tersedia. Jadi di sini dengan D 0,05 menggunakan rumus 5. Rumus 5 tadi yang ini ya D di atas. Nih rumus 5 yang ini. Ya, saya lihat di sini. Nah, N sama dengan Z. Ini saya kurang nih. Ini yang benar ya, mohon maaf. Ini kurang alfanya di atas. Jadi ini yang benar ya. Z kuadrat 1 dikurang alfa per 2 dikali P1 dikali 1 dikurang P1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi D kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan alfanya 0,05, kemudian presisinya 5%, kemudian tidak diketahui proporsinya berapa, maka kita memilih proporsi 0,5. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus seperti ini ya, dengan Z 95% adalah 1,96 yang dikuadratkan dikali 0,5, 1 dikurang P1 atau 1 dikurang 0,5 juga 0,5. Kemudian kita anggap juga bahwa P2-nya adalah 0,5 juga. Bentar. Oke, di sini. Nih, ini sama dengan punya saya. Kemudian ketika dihitung D kuadratnya adalah 0,05 kuadrat 0,0025, maka hasilnya adalah 768,29. Hitungan di buku ini 768,32. Jadi kita akan melibatkan 769 subjek dalam tiap kelompok. Ya, jadi dalam tiap kelompok. Jadi hitunglah kasus di atas jika tingkat keyakinan digunakan sebesar 90%. Nilai Z sebesar 0,95, maka hasilnya adalah setiap kelompok akan memiliki sampel sebesar 542 orang. Contoh kasus 2, sebuah studi pendahuluan pada 50 pasien. Oke, itu kita lihat contoh 1, 2, 3 nih. Suppose that in a field study using 50 patient in each of two group. Oke. Di sini misalnya dalam sebuah penelitian pendahuluan dengan menggunakan 50 pasien dalam tiap kelompok diperoleh P1 0,40, P2 0,32. Perbedaan resikonya adalah P1 dikurang P2 jadi 0,08. Jika kita menduga perbedaan resiko populasi dalam jarak 5% dari nilai yang sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 95%, berapa tambahan pasien yang harus diteliti? Dengan menggunakan proporsi sampel sebagai penduga parameter, kita menghitungnya dengan rumus yang sama, ya. Hanya saja di sini ada angka P1, P2. Jadi P1-nya 0,40. 1 dikurang P1 adalah 0,60, kemudian P2-nya adalah 0,32 ya. Jadi 1 dikurang P2 atau 1 dikurang 0,32 adalah 0,68. Dibagi presisi 0,05
Hasilnya adalah 703,14 di saya. Tapi di sini adalah 703,17. Jadi dalam tiap kelompok diperlukan 704 pasien, tetapi karena sudah ada 50 orang yang masuk pada studi pendahuluan, maka kita cukup menambahkan 656 pasien untuk tiap-tiap kelompok ya. Oke, latihan 2. Ini bisa dihitung. Jika pada kasus sebelumnya telah diperoleh 105 responden, dengan masing-masing P1 dan P2 adalah 0,10 dan 0,30, berapa besar subjek yang diperlukan? Ya, jadi 461 dengan masing-masing subjek adalah 356, karena tadi pilot studinya atau studi pendahuluannya adalah 105 responden. Ini salah ya, ini adanya harusnya di sini. Oke. Baik, Mbak Mas, dengan menggunakan rumus besar sampel yang sama, ini adalah latihannya. Silahkan dihitung, nanti jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan minta upload, jadi silahkan dikerjakan secara tertulis, tulis tangan, jangan lupa kemudian di scan, nanti akan saya minta kirim via email akumulasi, tetapi untuk sebagai fast responnya saya minta dijawab di kolom komentar ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.